Halo, assalamualaikum pemirsa. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Es Tunggara Jagat. Pada malam hari ini saya baru saja membaca buku ya teman-teman ya. Bukunya seperti ini. Ya, ini semacam kesenangan aja ya. Jadi membaca buku ini saya nggak rutin sih. Ya dikatakan rutin ya, enggak juga enggak. Jadi kalau waktu senggang, santai gitu, nggak ada kerjaan, nggak capek gitu ya baca, dan bacanya pun juga enggak banyak-banyak, terus punya target harus selesai berapa halaman atau berapa bab gitu, bukan. Jadi sedikit tapi saya mencoba memahami gitu. Ini kebetulan yang saya baca ini adalah buku yang membahas tentang toleransi ya, bukunya seperti ini ya. Ini udah lama saya baca karena saya bacanya sedikit tapi saya coba pahami sepaham-pahamnya ya. Misalkan kayak ada beberapa kata yang saya nggak pahami gitu, saya cari, googling kayak gitu-gitu ya. Membaca ini kalau menurut saya manfaatnya sih banyak sekali ya. Jadi bukan cuman teori, saya merasakannya sendiri. Jadi membaca itu seperti sebuah motivasi, tambah ilmu pasti ya. Jadi tambah pengetahuan. Jadi buku itu pemikirannya itu sering jadi alternatif ya. Jadi berbeda dengan pemikiran kita. Apa-apa yang tidak terbesit dalam pikiran kita itu kadang-kadang itu tercetus dalam sebuah buku gitu. Misalkan nih, buku tentang Al-Quran, kitab toleransi ini karangan dari Zuhairi Misrawi. Ini sangat bagus sekali, isinya pun sangat detail kalau menurut saya ya. Jadi diantaranya itu yang menjadi pembahasan yang sangat rasional di dalam buku ini. Saya dapatkan itu pernyataan bahwa Al-Quran itu tidak seyogyanya itu tidak dipahami secara kontekstual saja ya, tapi lebih dari itu. Al-Quran itu harus dipahami isi atau pemikirannya ya. Jadi salah satu contohnya mungkin bahwa Al-Quran itu lahir dari sosial masyarakat, kondisi sosial masyarakat pada waktu itu ya. Ini kopinya udah datang nih, ini dibuatin kopi sama istri ya, enakan. Jadi baca buku santai malam-malam sambil ngopi, jadi nikmat mana lagi yang saya dustakan ya. Nah, itulah contoh isi dari sebuah buku. Maka saya
menyarankan, terutama pada anak-anak saya yang terdekat dengan saya itu untuk mau membaca gitu. Dan kepada teman-teman juga, coba deh baca ya, membaca buku. Carilah buku yang kalian suka ya, tidak harus melulu tentang agama atau apa gitu ya. Yang pokoknya yang kalian senangi dulu aja. Misalkan seperti buku tentang psikologi, tentang filsafat, atau tentang arsitektur, itu semua bagus. Jadi intinya membaca itu sangat berguna ya kawan ya. Jadi kalau saya merasakan sih ya, mungkin teman-teman juga merasakan, sebelum membaca itu rata-rata kita atau teman-teman semua takut, atau bukan takut sih ya, apa bahasanya, merasa percuma gitu. Buat apa sih membaca itu, ngabisin waktu aja, dapatnya apa gitu, cuman tulisan doang gitu. Tapi setelah nanti kalian membaca itu seneng gitu. Kalau saya rasakan sih ya, jadi ada hal yang terpatri dalam kepala itu. Ada beberapa ada hal-hal yang terpatri di dalam kepala, jadi kayak semacam pengingat ya. Nah itulah mungkin yang dikatakan sebagai ilmu. Terus kemudian menjadi kepuasan tersendiri itu saat kita menikmati satu maksud ya, satu maksud perkataan baru. Itu kalau kita pahami betul, itu kita senang, kita seperti melihat jendela baru atau ruang baru gitu. Nah itu juga yang mungkin dikatakan sebagai ilmu. Nah itulah makanya banyak yang mengatakan orang kalau suka membaca itu apa ya, tidak mudah pikun, karena daya ingatnya terjaga. Begitu pemirsa kira-kira. Ya pokoknya asik deh, pokoknya membaca itu asik. Saya sarankan kalian untuk mencoba. Walaupun belum pernah membaca, coba kalian membaca. Dan membacanya itu nggak perlu seperti orang membaca yang istilahnya ditarget satu buku atau satu bab, itu jangan. Tapi kalian resapi kalimat per kalimat itu. Maksud dari kata-kata itu apa? Itu sih tips dari saya. Jadi enak gitu. Jadi ada satu kalimat yang masuk, kalimat lagi yang masuk dipahami maksudnya. Nah itu sangat menyenangkan sekali kawan. Jadi benar-benar ada yang masuk gitu, bukan cuman target aja, target harus selesai, target harus rampung satu bab gitu, harus menyelesaikan satu buku. Itu malah kayak seperti beban ya pemirsa ya, beban. Jadi nggak bisa menikmati lah, kalau bahasa Jawanya nggak bisa nyamleng. Kita menikmati buku itu nggak bisa nyamleng. Nah, seperti ini kan asik kan, ngopi sambil baca-baca buku, dapat ilmu, dapat suasana baru, pokoknya menyenangkan. Nah itulah yang saya rasakan tentang
membaca, nikmatnya membaca itu ya seperti itu. Nah, ini bukunya nih. Nah, asik. Nah, kalau di tempat saya ini mendukung sekali pemirsa. Tempatnya adem, tidak ada nyamuk, sepi, tenang, karena rumah saya itu di pojokan ya, pojok kampung. Oke pemirsa, mungkin itu saja sharing dari saya tentang manfaat membaca, dan semoga penjelasan saya ini, sharing saya ini juga menjadi manfaat untuk kalian semua ya, untuk giat membaca seperti teori-teori yang ada di iklan ya, tentang ajakan membaca itu ternyata memang benar-benar bermanfaat ya pemirsa ya, membaca itu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Estungkara Jagat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.